Walau ya itu mau mengalap sapa Allah anas saya manusa bima kan perkara kasab bukan nglakoni sapa anas. Minal ma'asi sing pira-pira maksiat. Mataruk mongko ora ninggal sapa wa ta'ala dzuri ing atase dhuwure arat ayil ardi min dabatin saking kewan apa wae. Nasama tegese kewan tadubu kang melata pun sama alih ing atase arat. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dagang. Enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi. Karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada. Karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin yu'akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa ing wong akeh ila ajalin tumeka maring batas musamman kang wis ditentono. Yaumil kiamat itu dina kiamat. Fa idza ja'a mongko nalikane teko apa ajalum ajale wong akeh fa inna Allah. Mongko satuna wa ta'ala iku kana ana sapa wa bi ibadihi kan kaulan wa basiran dat sing mirsani. Fa ijazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Carane ngemales Allah tentu profesional atau prosedural bi isabatil mukminin kelawan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin dan nyiksa wong kafir. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan tidak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak kena alim, ojo sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok begini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Coba andaikan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa dua? Tidak jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk adab, kok jalur Lailatul Qadar itu ngelama apa Anda? Mestinya jalur ini orang untuk adab itu bagus sih. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau, banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus, gak usah minta. Ulama itu macam-macam. Lah rai-rai ini itu fantasi untuk Lailatul Qadar atau adab aja jawab. Orang tuh adab itu bagus. Ya jadi dongane ya Allah, ampun jenengan siksa la tu'akhidna. La tu'akhidna maknanya njuk Lailatul Qadar buat ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu'akhidna. Iku supaya gak disiksa innasina waqtona kalau kita salah. Kowe kan gak tahu. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waqtona sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan gak ada kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lah. Mbok wong diisin. Julak jaluk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi orang pangeran apian, pangeran kan, tapi pangeran ora aku, luwe apian timbang aku. Jadi saya disahno permintaan, tapi gak dikabulno. Mau disahno, tapi rasa apa? Disahno itu iman jalin dan goblok dia menang, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu disepuro pangeran. Sing bener donga tarawih-tarawih ning Tuban ning Jogja bener Rob. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah ka ora sarah iki kita ana ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan gak sing kata nyepurane lan seneng nyepuro pun jenengan sepuro. Iku bagus sudah. Untuk Lailatul Qadar besok untuk srengenge. Terus delok angin. Hampir daerah gunung itu banter terus anak-anak. Wong tahu diri, maksud kula dia tetap minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bersedekah, poso salat 1000 rakaat terus utang mesti sahur sampai 10 togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujug sombong. Wong sombong ora bertak meraih. Lah terus piye biasa wae, biasa. Makam kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab iki. Wis ngene iki luar biasa, no? Luar. Mbon ngantul kula. Wis ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu jadi itu sudah luar biasa. Nah,
ini kan teruskan dawuh Mbak Mun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya fasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut ini, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang mencintai saya masuk surga itu sama. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu itu. Karena katanya Allah, kenapa untuk swarga? Terus diberi swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir jalan kan anak keren ya. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmai Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampai kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Saya tiap bulan sowan jenengan, gak sopan tau ya. Mulane kira usah bales sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang itu kiai kalau sudah di rumah itu milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagak keluarga dia ku kapan? Gue mikir bocah orang karu-karuan. Jadi senang ya di ilmu ini, senang ya di ilmu. Saya ulang lagi. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Bangun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa, maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah lalu gini, ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsir, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawuh mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak nak jadi kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini, adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, ya, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam dan sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah kok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemendahan hari ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilam. Wah, misalnya gini Allah. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu, hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting zaman mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini, wadidtu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya bangun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngetika idilu wa akrobu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sentuh kamu yang nafsirin adil adalah karena lelaki tidak cukup istri satu maka, ayo kan ya repot.
Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Dari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ditambah. Ya mungkin enggak kalau nuruti. Mungkin enggak. Ya, tapi itu kan versi, no? Maka kata Mbak Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru binas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh enggak, sudah maju lah. Maghrib enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter gitu. Berarti ilmu lagi saktrip. Ya. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu kok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruna sholat maknanya apa? Jika kamu pergi maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Barisan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najisnya boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti namanya ini, jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir menyontohkan qasru sholat hanya 4 menjadi 2. Don ya? Oh ya, nanti alim urut tenan dokter tafsir sah. Enggak tak, ikut sudah deh. Tapi apa orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasru sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan aurub bana tadi faida amintum fadhkurullaha kama allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasru sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini, dalam keadaan normal boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong, karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangin, terus gedangnya berpangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Coba menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat, itu melampaui batas. Syaratnya boleh itu ghairobahu wala famani turro itu darurat syaratnya ghairobahu wala dan tidak boleh melebihi batas. Lho apa ngetok gedangnya jupuk sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya? Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh.
Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholat. Itu umumnya ulama membayangkan qasru sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semaju lah, malam terus tidur, lelatul. Aku wis gumen mbek wong-wong, bingung ora ilmune wong-wong. Ma unzira abahum elamin baru tegese ora den kei wedi sapa ngangge fi zamanil fatra ing zaman fatra. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingdar itu di zaman fatra, zaman nggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu toh. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar. Jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatra atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar. Fahumun kote wong akail kaum iku qotibun lali kabeh iman sing iman parustilan bener. Ya, contoh paling gampang itu nak dawe ya mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasuk budu rabbakum. An-nasuk biasanya tafsirkan kufaru Mekah, kenapa? Padahal situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, yang Maksudi bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linnas. Tapi ya nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufar Mekah. Nah, seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu agak ngikat. Ya tapi yang ngomong itu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong. Maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya syarat itu. Itu sombong syarat, no? Sombong syarat. Lakot hakot teman-teman fahum, lakot hakot teman-teman nyata fal kaulu apa titah, wajib berarti wajib mana nyata al aksarin, atas yang agak biladab. Lakot hakot teman-teman jadi nyata fal kaulu apa titah anane adab, wajib berarti wajib apa adab al aksarin biladab. Fahum kote wong akeh layu ini ora iman sapa ngakeh, il aksaru dikse uta agak wong ora iman. Zaman niku ya maksudnya zaman niku, tapi jemben nggih mboten ngerti. Tapi yang mungkin batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wis matahari terbit dari barat. Hinala yang fa'u nafsan imanura lam takun amanat min qabl. Inna satam ingsun wijal naga ingsun fi anafi. Ing dalem gulu-gulune wong akeh tak gawe aglalan ing belenggu. Biayu doma karena diantu doma karena ento kumpulno ilaha maring anak apa lagi tangan. Di anal gol lataran saat mulai wil iku yajma'u iso ngumpul apa wil al yada ing tangan kal unuk maring geger maring napa gulu-guri lho jenenge unuk. Wong Arab nadaran kene ku unuk, nadaran kene ku nasar. Ya jare wong Arab ya kene ki unuk, kene ki nasar. Lah ulun tangan didakok teng napa? Napa? Gulu. Napa ini jenenge jidok sing guri-guri. Kaya mengkote tangan ilahi kumasmuatun sing kumpulno igal adkoni maring dagu. Niki lho jenenge dagu. Jam utakonin wa ya mustama'ul lahyan. Kumpulnya 2 dagu atau 2 uang nanti cumanan baru mengkota wong akeh mukmahuna iku dadi bunder sapa wong akeh manane rafiuna ngangkat wong akeh usaha ing sirahe wong akeh lastatiuna ora iso mampu sapa wong akeh khodha ing ngendhekno ruus meneh dhewe maksudé wae ta iki mutamsilun bayangan mutamsil gambaran mulane kula gumun ulama riyen tak contohno ya ulama dhisik top wong dhisik nak ndarani bunder rokok digludungno. Wong kafir itu sebenarnya digeludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan ngomong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampeyan kaya sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten. Niki kan niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jidok. Dadi ngeten. Jadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah mulane malaikat karek nyaduk terus gludung-gludung ngono. Paham ya? Jadi mergo lho, napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel jidok, terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung lho, mulane wong kurang adane bun rokok lho. Bener. Ki bayangno saiki sampean ora usah, gak usah mlebu maksudnya, paham? Mulane ben mlayu ora iso, wis posisi ngono, paham ya?
Sebenarnya rasa delok, maksudnya praktekno saiki. Orang delok. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersane ku annahum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa akeh lek imane maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa akeh ora ndilukno ru'usau ing sira wong akeh lalu krana iman. Iki tapi jawab Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mutamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa, sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah analan dari sapa ingsun mimpini aikim sami ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Wa min khalfin sami burine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa dumi halan dumi sin sudan fil maudhi'in dalam panggonan loro. Farsena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh kok mongko te wong akeh lagi sirun ra ningali sapa wong akeh. Tamsilun iki contohnya edon disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasi kufar. Nah cara Suyuti kabeh iki mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka nggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun ini hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu yang nyata ya. Jadi makanya ngaji ya. Jadi kan keren. Oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah tak kata siapa? Ono rekamannya. Tapi orang ngaji deh. Nah tak kata siapa? Ada rekamannya. Lah anak aku tak ada kata siapa Gus tak dudono kitabe. Lah anak gue dudono rekaman. Iku sampai zaman akhir wis maju. Soale sing rido kan Mas. Enak kan jadi orang alim enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi. Tadi nanti kan gitu. Syaikhul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang mlebu swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim kan, cukup penggemar. Tidak tahu sebenarnya rugi. Gus Pak masuk surga kedua dan para penggemar. Waduh, terus jebule podo ae. Itu saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat menangis, nggak bisa tidur nangis. Berhari-hari nggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari nggak bisa tidur. Ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati. Engkau kan suatu saat dipanggil Allah, saya tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Kata Nabi ya. Terus, kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalau engkau di surga kan kelasnya beda, kan tidak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Karena tadi bisa saja, ya artinya Nabi karuan di surga, saya di neraka tidak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya nggak ketemu. Terus kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almarhum ma'aman ahabba. Orang itu sesuai yang dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi nanti. Ya takdir no. Wasawana nu bodoh kali ini ada semua ada angker tau tete meke peringatan sira bumi wangga tahqiq ilham zaiten angker ta. Wa dari saniyati alifan angker ta mata sili ala nasil hamzah wa itu khali alifan wa kun alif binal mustahalan dan hamzah sing kita sil wa ukhralan ya wa tarhilan tinggal itu khali. Amlam tunggiruhum wong ra es bakat kafir mbok elingno cek rambu elingno tetep layu minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tunggiru mestine ngelingno sira. Maksudnya yang fa'u tegese manfaat itu ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong ittabaat manganut sapa man adikra ing Quran Quran tegese Quran. Wa khasyiya lan uti sapa man ar-Rahman Allah sing Rahman biluwi
padahal ora roh pangeran. Ya khofa tegese wedi sapa wong ing Allah, toh walam ya ora ningali sapa wong ing Allah. Nane beliau itu apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah lan. Mereka tak tafsiri beliau ini barang gaib di Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane beliau itu rata terjemah. Apa? Wah, dia namanya ini wa sosial mati sapa wong ar-rahman wa rahman beliau iki padahal dene ra roh langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Terjemah dadi apa? Barang gaib malah repot. Fabasir monggo ngekei berita gembira sira iman bima firatin kelan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin kang terhormat. Orang yang seperti itu yang mengikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala sur karim wa jannatu swarga. Inna satu ning sunawa nahnu ya ingsun kuno nguripno ingsun almauta ing sing mati dibasi krana pas. Wa nakubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayatihim. Di Lauh Mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan keelean liyujazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atarahum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Mate saya perkara ustun kang digawe sunah apa bima badam sak usum ngake. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kalau kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat. Paham ya? Paham ya? Lorok gak? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat tubaliman mata wa matat ma'ahu dunubuh. Bejo wong mati kemudian dosa-dosanya maklok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus. Kok sampean ini lho bener? Gak paham jalannya lah, mau jalan harus turun ngaji. Sehingga sebenarnya anak gak paham lah ya gowo. Lo kok gowo jalan itu bisa bapak paham lah ya gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Berarti pokoknya anut anak ya anut. Pokoknya keren, pokoknya keren, zaman itu keren. Jadi nanti sebenarnya anak tuku jalan tak kok ya kok tuku jalan bisa bapak aku ngemari iki ono jalan. Lah tapi bisa bapak paham ya ora paham bodoh. Wes stop, no? Stop. Jelas ya itu wanat tubuh maqaddamu wa atharu. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula kepengin jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah apa? Syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil kiamah. Boyo orang itu gitu. Sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, Pak saya sudah sholat. Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting, supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa saja. Itu contoh kecil. Sehingga nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar, apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah, minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa kamu kasih makan, supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah jika zina, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Tadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka, kemudian kekuatan itu dipakai maksiat, Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Rabbana liyuqimus sholat, ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan, apa? Supaya mereka kuat sholat, maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi, itu harus dilatih. Ya tentu kamu latihnya sidik-sidik. Wong anake sapa kan gitu, tapi ini kan cerita aja. Maksudnya orangnya biasa lah, maksudnya itu mau cerita. Kowe gelo ya monggo, terus mutung ra ngaji ya monggo, gampang. Kowe ra ngaji, aku golek murid kok kowe gampang. Kowe golek guru kowe aku kangelan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh, liane larang nyewane. Wa atar
atharum lan bekas-bekasnya mereka. Makanya ketika Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Bener yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau nggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita? Tapi apa artinya sampai kita nak kalau ngalahi maca ngene iki. Burohno maca ngene. Paham ya? Ayo jajal gitu kitab Mustad Ahmad nak ora gudi larang untuk. Mergo ora ono sing maca ora isine, paling kenangan apa? Gudi larang. Tapi baru kayak sing maca kemudian bisa ini juga asar. Cuman kalau oleh niru nak wis mati ngorek jalan. Oleh niru. Tapi aja niru sesate. Mau nang dadi ra karu-karuan. Jadi Imam Suyuti lho, tafsirku udah ngono.